Salam saudara yang dikasihi Tuhan, sudah sangat dekat kita kepada memperingati hari kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagian kita mengatakan ini adalah minggu sengsara Yesus, sehingga tidak sedikit gereja-gereja memiliki program-program untuk mengingat kembali karya Yesus Kristus, di mana dia menjalaninya dengan penuh kesengsaraan dan penderitaan. Itu membawa saya juga banyak merenungkan firman Tuhan terkait dengan apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu lebih, saudaraku. Dan hari ini saya mau mengajak saudara mencuplik sedikit dari Mazmur 118 ayat yang ke-13. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tapi Tuhan menolong aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika saudara mendengar ayat ini, alam pikiran saudara, bayangan saudara, imajinasi saudara dibawa kepada apa yang dialami oleh Yesus Kristus. Film The Passion of Christ menolong kita memvisualisasi ketika Yesus didorong, ketika Yesus disingkirkan, dipermalukan, dipukul dan lain sebagainya. Dan beberapa kali dia jatuh. Bahkan ada sekelompok orang yang membuat catatan 12 titik di mana Yesus jatuh. Tapi bukan itu yang paling penting, saudaraku. Namun apa pelajaran yang kita petik dari apa yang dialami oleh Yesus Kristus itu, dan bagaimana relevansinya dengan kehidupan kita saat ini. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tapi Tuhan menolong aku. Kalau Yesus memang ditolak, baik secara fisik maupun non-fisik, Yesus ditolak di dalam hal pengajarannya. Yesus ditolak dalam hal dia mendeklarasikan bahwa dia adalah Mesias. Yesus ditolak oleh karena kuasanya. Yesus ditolak oleh karena cara hidup yang baru yang dia perkenalkan kepada orang yang tidak sedikit mengganggu adat istiadat budaya yang ada pada waktu itu. Itu adalah awal sehingga mereka ingin menyingkirkannya. Dan puncak daripada itu semuanya, dia ditolak secara fisik. Dia dicoba dipermalukan, dijatuhkan, diolok-olok, bahkan disalibkan sampai mati. Tetapi sekali lagi firman Tuhan ini berkata, aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Itu dibuktikan dengan pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Maut dikalahkan. Orang-orang yang mengolok-olok dia dibuat menjadi terperanjat, terheran-heran. Nah, apa yang menjadi pelajaran penting bagi kita? Saya yakin banyak di antara kita pernah mengalami rasa tertolak. Kita ditolak oleh karena komitmen kita mengikut Tuhan. Ditolak di sini mungkin orang menyindir saudara, orang mengatakan saudara sok rohani dan lain sebagainya. Kita ditolak oleh karena agama kita yang berbeda dengan orang yang lain. Kita ditolak oleh karena kita ada di status sosial yang tidak lebih baik daripada orang lain. Kita ditolak dengan hebat oleh karena prinsip-prinsip teguh yang kita pegang, yaitu memprioritaskan Tuhan. Kita ditolak karena kita tidak mau kompromi dengan iman kita. Kita disalah mengerti, saudaraku. Kita dipermalukan, kita dijadikan bahan olok-olokan. Sama seperti yang dialami oleh Yesus Kristus. Sehingga kita tidak mendapatkan peluang yang banyak sama dengan yang lain. Kita dihambat. Itu semuanya adalah wujud lain daripada penolakan yang hebat dalam hidup kita. Dalam berbisnis kita ditolak karena kita berbeda. Karena kita tidak punya modal, kita ditolak untuk menjadi rekan kerja. Dan macam-macam lagi, saudara. Tetapi ingat, Mazmur 18 ayat 13 bagian B berkata, tapi Tuhan
menolong aku. Saya percaya setiap kali penolakan yang diberikan oleh manusia karena kesetiaan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Setiap kali penolakan yang diberikan oleh manusia karena kecintaan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan membalasnya dengan mencintai kita. Setiap kali penolakan yang kita terima karena kita kekeh konsisten kepada nilai-nilai kebenaran di dalam Alkitab, percayalah, tiba pada waktunya Tuhan akan menunjukkan kebenaran itu. Dan itu adalah waktu Tuhan menolong kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seberapa hebat penolakan yang saudara hadapi saat ini, janganlah kiranya itu membuat saudara undur. Karena Yesus sudah memberikan pelajaran kepada kita. Dia ditolak dengan sangat hebatnya, sampai jatuh tertatih-tatih, terhuyung-huyung. Tetapi hari ketiga Tuhan menolongnya. Sabar, terus ikut Tuhan dengan setia, dan nantikan hari ketigamu. Hari ketiga bukan berarti 3 hari saja, saudaraku. Hari ketiga itu berarti momentum kairosnya Tuhan, di mana Tuhan membalikkan keadaan saudara. Tuhan Yesus memberkati.